kamera, selamat pagi. Kita sekarang pada kuliah yang ke-15. Jadi harusnya minggu depan kita ujian akhir semester. Nah, ini kita akan memberikan materi yang terakhir. Masih bagian juga dari pemeliharaan jembatan. Nah, tugas-tugas yang Mir kasih ke kalian sudah dikumpul, sudah disubmit. Sudah, Mir. Ya, kalau ada yang belum, jadi perhatian ya, karena pasti akan kurang nilainya. Jadi Mir tidak akan ulang lagi bahwa tugas-tugas itu sangat membantu untuk memperoleh nilai yang baik maksudnya. Kalau yang nggak kasih masuk, ya pasti bisa kurang, apalagi nilai ujian UTS sama UAS jelek, bisa-bisa nggak lulus. Gitu. Jadi kalau bisa dipertimbangkan, kumpul ujian itu, submit, supaya bisa bagus nilainya. Nah, ini ada materi yang lalu dia sudah berikan ini. Makanya mau coba cari yang belum diberikan supaya bisa lengkap pemeliharaan jembatan. Coba ya kalau mereka share screen, yang ini kasih atau belum? Yang masalah pemeliharaan rutin, tentang definisi pemeliharaan itu apa? Sudah belum? Kalau definisi pemeliharaan itu apa, biar saudara kasih atau belum? Nah, yang ini slide-nya. Ada yang masih ingat? Yang definisi pemeliharaan adalah, sudah kan Kevin ini? Yang minggu lalu? Sudah, Mir. Minggu lalu ini, Mir. Yang kuliah ke-14 sudah, Mir. Iya. Kemudian ini ada lingkup pemeliharaan, kemudian penanganan, ini ada gambar kendaraan seperti ini ada. Kemudian aspek ramah lingkungan, kalau kita membersihkan kotoran jembatan, kan sekarang ada cairan-cairan kimia. Nah, kita harus mengurangi penggunaan seperti itu. Jadi harus yang ramah lingkungan, begitu maksudnya. Jadi ini harusnya rutin dibersihkan. Tapi kalau pengamatan LTO di daerah kita kurang ini dilakukan. Nah, seperti ini kan, orang masuk di kolong jembatan, kemudian menggunakan pompa, penyemprotan. Ini sudah ya belum? Kelvin? Henry, ini sudah Henry belum? Kayaknya belum sih ini, Net. Ini belum kan? Belum di-share. Ya, enggak apa-apa, mereka saya ulang ya. Jadi, kalau dalam pembersihan jembatan, seperti ini. Jadi, menggunakan mobil tangki air, kemudian dilakukan penyemprotan, seperti kita cuci mobil gitu. Pernah lihat tuh orang kalau cuci mobil, nah, ada penyemprotan. Ini alat-alat yang digunakan. Jadi ada pompa dengan tekanan yang kuat, supaya kalau ada kotoran lumut-lumut yang ada di dinding atau gelagar, ataupun bagian dari jembatan bisa dikeluarkan. Jadi ini bagaimana kita melakukan rehabilitasi jembatan. Nah, di sini juga ada istilah inspeksi kondisi jembatan. Jadi kalau kita tidak pernah melakukan inspeksi atau pemeriksaan, kita tidak pernah tahu jembatan itu kondisinya seperti apa. Jadi harusnya dicek, ada pemeriksaan rutin setiap triwulan, ada yang datang turun periksa. Kemudian ini yang tadi bilang mesin cuci mobil, itu yang digunakan untuk menyemprot jembatan. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari bahan kimia yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Kalian tahu kalau alat jaga cairan-cairan yang sering dipakai untuk membersihkan
kerak di tehel atau di kamar mandi itu kan menggunakan cairan kimia, itu bahaya. Jadi sedapat mungkin tidak menggunakan itu. Kemudian ini alat-alat yang digunakan pada saat penyemprotan. Jadi ada generator karena perlu listrik kan pompanya. Jadi ada pompa bertekanan tinggi atau high water pressure, perlu 2 unit, jadi 2 buah. Kemudian kalau ada apa-apa, ada konslet, ada alat sikring yang bisa memutuskan kalau dia ada kejadian naik daya atau dan sebagainya. Nah, kemudian yang paling penting ini nomor 10. Jadi kita harus, kalau sekarang ini kalian pernah dengar kata K3? K3 pernah dengar belum? Coba yang pernah dengar K3. Apa itu, Henry? K3 itu apa K3? Keamanan, keselamatan kerja, benar? Ya, keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Jadi kalau kita lagi kerja, kita harus mementingkan itu. Kesehatan, keamanan, keselamatan kerja buat siapa? Buat pekerja dan orang sekitar. Jadi kalau tadi yang bergelantung mesti menggunakan alat yang cukup, safety yang cukup. Bahkan mesti pakai helm, rompi. Kalau di atas jembatan, di jalan, kita pasang ini supaya pengemudi tahu dia tidak berkecepatan tinggi di daerah tersebut, di dekat jembatan. Nah ini tadi yang Mer bilang, harusnya pakai helm, pakai alat pengaman, kemudian ini badannya diikat lagi, diikat dengan tali. Kalau dia jatuh masih bisa tergantung di tali. Kemudian ini yang rangka ini temporary ya, ini cuman kayak apa? Kayak alat bantu. Jadi kalau dia selesai cuci dicopot lagi. Jadi yang dia semprot apa? Yang dia semprot adalah lantai, bagian bawah, kemudian gelagar, semua bagian jembatan. Nah, kemudian ini juga, ini yang di bagian dilatasi, perhatikan ini, ada jarak, ada antara. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ini juga semua dibersihkan menggunakan pompa high pressure. Ini yang di atas. Kalau yang ini namanya apa ini? Nah, ini dia. Memang cuma kecil. Ini apa ini namanya? Yang ini. Ada yang tahu? Kalau yang kayak pagar ini namanya railing atau regel. Kalau yang ini, yang kayak beton menonjol ini apa namanya? Itu adalah trotoar, jadi minimal, ukuran minimal. Jadi kalau ada pedestrian jalan kaki ya dia naik situ. Jadi karena keterbatasan dimensi sehingga dibuatlah seperti itu. Jadi ini ada tonjolan sedikit. Jadi kalau kita naik di atas sini dengan harapan lebih aman daripada kita jalan di aspal. Lanjut. Nah ini yang dibersihkan ini apa ini namanya? Ada yang tahu bagian-bagian jembatan? Mesti pelajari ya, nanti mau keluar nih soal bagian-bagian jembatan. Yang ini adalah namanya wing wall. Wing wall berfungsi sebagai wall guard atau beton penahan atau beton pengaman. Setiap kali memasuki jembatan ini ada. Jadi ini berfungsi sebagai wing wall. Dia bertumpu di mana ini? Siapa yang tahu? Wing wall dia bertumpu di mana? Dibangun di atas apa? Ada yang tahu? Kalau di depan sini kan ada abutment. Di belakang sini apa ini? Di belakang sini ada dinding penahan, yang penahan tanah, yang menahan approach road atau off-road. Nah, sekaligus dia menahan approach road atau off-road, wing wall bertumpu di atas itu. Jadi wing wall dibangun di atas itu. Ada kalanya kan jembatan utuh, yang ini sudah miring, ya karena dinding penahan tanahnya yang bergerak atau terjadi pergeseran. Sudah, nah, lanjut lagi. Jadi ini nanti setelah dibersihkan mungkin ditindaklanjuti dengan pengecetan besi-besi. Ini pembersihan di kolong jembatan. Ini yang di atas dekat ini. Biasanya kan
yang daerah tanah, ini daerah tanah. Dari dia di abutmennya sampai di berada di daerah yang kering, daerah yang bukan daerah cekungan, tapi sudah ada di daerah kering ya, supaya aman, supaya dia jauh dari porositas. Jadi terjadi poros terhadap jembatan karena abutmennya tidak berada di air. Kemudian ini pembersihan sedimen di atas aspal. Jadi ini kalau tidak dibersihkan bisa menutup lubang drain atau pipa tempat keluarnya air. Jadi kalau kalian lihat pada saat hujan ini ada tergenang sementara, yaitu karena drainnya tidak bagus. Jadi drainnya tidak keluar sempurna. Ini juga ada papan nama STA. Jadi kalau jalan itu termasuk jembatan. Jadi ini ruas jalan Ampan Muhammad TW kilometer 317.00. Jadi ini dihitung STA-nya berdasarkan STA panjang jalan. Tetapi di jembatan ini ada namanya, ada nama dan ada nomor. Nomornya itu biasanya terpasang di wing wall. Jadi ada wing wall tadi ini, nah ini biasanya ada terpasang nomor dan nama jembatan menggunakan semacam prasasti. Jadi kalau di wing wall sebelah kiri, sebelah kanan, atau yang ujung sebelah. Jadi satu jembatan cuma ada satu nama, satu papan nama. Lanjut, nah ini juga bagian dari pedestrian atau trotoar. Jadi mereka bersihkan. Jadi kalau jembatan yang model dulu kan trotoarnya ada yang lebar-lebar. Nah, mereka mulai efisiensi dengan pelebaran atau lebar trotoar itu cukup untuk pedestrian satu orang saja yang lewat. Lanjut, nah ini juga ada terlihat bagaimana itu abutmen, kepala abutmen. Nah, kemudian ini juga terlihat bagian bawah dari plat beton yang ada di bawah jembatan yang sudah mungkin rusak akibat korosi dari tulangannya. Kemudian lanjut, ini juga kerusakan beton akibat korosi tulangan. Ini setelah dibersihkan jadi bagus. Kemudian ini jembatan rangka. Jembatan rangka mereka melakukan pengecekan terhadap baut-baut yang ada. Jadi baut-baut yang ada itu dicek dan ditandai apabila sudah dicek, ditandai pakai apa? Pakai cat. Kalau sudah dilakukan pengecekan, ditandai dengan menggunakan cat. Kemudian lanjut. Nah, ini juga di bagian bawah. Ini jembatan apa ini? Kalau kalian lihat modelnya seperti ini, coba. Siapa yang boleh jawab? Komposit itu, Bener. Bukan. Satu lagi, coba. Rangka baja. Rangka baja. Jadi rangka baja, gelagarnya kan ada di samping kiri, samping kiri kanan. Kemudian di bagian tengah ini yang balok melintang-melintangnya. Ini platnya. Jadi ini bukan komposit, ini rangka baja. Kalau komposit gelagarnya memanjang searah panjang jembatan di bawah plat. Kalau ini kan gelagar di samping, gelagarnya kan rangkai. Jadi antara rangka dihubungkan oleh ini, oleh boleh dibilang penghubung atau pengaku ini dari baja white plan juga. Tapi tidak setinggi rangka baja komposit yang kalau kita tidak pakai rangka. Karena kan rangka baja utamanya ada di samping ini, samping kiri kanan. Sudah, kalau yang ini kita sebut rekstang, pengaku. Jadi dia mengaku. Jadi sebenarnya waktu sebelum ada plat ini wajib, tapi begitu ada plat kan ditambah kaku. Tapi tetap tidak dicopot, tetap dibiarkan seperti itu. Lanjut lagi. Nah ini. Nah kalau ini perhatikan, ini mereka masuk sampai ke kolong, kemudian membersihkan, semprot. Karena baja itu kan kalahnya dengan korosi. Jadi mereka harus melakukan pembersihan agar supaya proses korosi itu tetap terjadi, tetapi lebih lambat atau tidak terlalu cepat terjadi. Lanjut lagi. Nah ini apa namanya? Coba siapa yang tahu? Bearing, Bener. Ya, elastomeric bearing. Ini dari karet. Ini dari karet dan ini memang harus diganti.
Kalau dia rusak, ganti. Jadi bukan berarti ini sekali pasang untuk seumur hidup, tidak. Jadi kalau kita lewat jembatan terasa seperti ada apa ya, ada mantul-mantul sedikit. Kalau pas ada di jembatan dan ada truk lewat, ya ini nah yang menyebabkan itu. Tetapi memang jembatan kan tidak kaku, harus dibuat seperti itu. Jadi ini jumlah ini tergantung jumlah gelagar. Ya, kalau gelagarnya ada berapa, ya berapa. Kalau jembatan Rangka Baja, setiap kali ujung-ujung tumpuan itu ada 2 kiri kanan. Jadi 4, satu segmen itu ada 4. Itu kalau jembatan Rangka Baja. Karena kan gelagarnya ada di samping kiri, samping kanan. Gitu. Lanjut. Nah, ini juga perhatikan ada yang sudah rusak. Ini juga di jembatan Rangka Baja ini yang di Katalangin samping yang jadi gelagar. Nah, seperti ini bilang tadi. Jadi ini yang jadi gelagar utama. Sudah? Nah, ini dia. Nah, ini ada pipa penggantung kan. Ini pipa penggantung ini macam-macam. Apakah bisa untuk listrik, apakah bisa untuk air dan sebagainya. Jadi mereka kalau bukan punya dari PU mesti minta izin. Tidak sembarang mereka menggantung sesuatu nyebrang sungai menggunakan fasilitas dari jembatan. Jadi mesti ada izin. Kalau tidak ada izin, tidak diberikan, misalkan ada pipa air yang cukup besar, kan tidak diizinkan, mungkin menambah berat. Itu mereka bangun sendiri di sini. Pernah kan lihat di suatu tempat jalan ada jembatan, sampingnya ada pipa air. Pipa air itu tidak nempel, bangun sendiri karena tidak diizinkan. Kenapa? Karena hitungannya mereka pipa air tersebut di luar hitungan beban mati, sehingga dari pihak PU tidak mengizinkan. Tapi kalau cuma seperti ini kan kecil, tidak terlalu berat, nah itu diizinkan. Tapi kalau memang mau diizinkan dari awal ya harus dihitung, gitu. Supaya tidak bermasalah setelah pelaksanaan. Lanjut, nah ini kalau kita kerja harusnya menggunakan seperti ini. Jadi ada standar keselamatan. Ini namanya Trafficon. Trafficon karena di sini ada alat yang tadi yang mobil bawa pompa high pressure tadi, pompa tekanan tinggi. Artinya lajur ini jangan digunakan oleh kendaraan pada saat melintas. Kemudian ini pembersihan rumput. Nah ini yang tadi disebut wing wall. Jadi wing wall itu tidak, ingat ya, wing wall itu tidak berdiri di atas abutment. Wing wall itu terpisah. Jadi dia ada di dinding penahan tanah. Nggak mungkin kan wing wall ini berdiri di tanah biasa. Jatuh pasti. Jadi dia ada dinding penahan tanah ini. Dan dinding penahan tanah yang mengkurung itu timbunan off-road atau off-road road dari jalan mau menanjak naik ke jembatan. Kemudian ada Trafficon. Kemudian mereka ini harusnya menggunakan rompi yang menggunakan warna terang, warna oranye, kuning, warna spotlight, supaya memberikan awas bagi pengemudi saat melintas di sini. Jadi kalau mau menilai ini masih juga kurang tepat. Pertama tidak menggunakan helm, tidak menggunakan rompi, kemudian tidak ada yang mengatur. Ya mungkin karena tidak ada kendaraan, tetapi harusnya standar keamanan seperti itu harus diterapkan. Lanjut, nah ini yang di bagian bawah. Di bagian bawah mereka bersihkan, ada tanaman-tanaman liar, ada pasir-pasir, mereka bersihkan. Kemudian ini ini sama di bagian atas, cuma di jembatan yang lain. Jadi ini kalau selesai dibersihkan, kemudian mereka akan cat, karena cat itu bagian dari pemeliharaan untuk memberikan coating kepada material baja, juga material beton agar tidak cepat rusak. Nah ini juga tadi di bagian baut-baut jembatan Rangka Baja. Ini juga bagian baut-baut pengecekan. Jadi kalau ada baut yang lepas, ada baut-baut yang longgar, itu mereka harus cek satu-satu. Jadi demikian kuliah kita pada hari ini. Ya silakan kalau ada pertanyaan, tunggu masukan dari kalian. Jadi minggu depan kita akan ujian akhir semester ya. Kuliah hari ini adalah kuliah terakhir. Minggu depan ada ujian akhir semester. Sifat ujian sama seperti yang lalu, multiple choice. Jadi materi sesudah materi dari
ilmu apa ujian tengah semester. Ayo Kelvin, silakan mau bertanya apa? Henry, Patrick, Claudia Tanot, Grayson Tambuwul, nah buka kamera ini Grayson, Easter, Nadia Rory. Ayo silakan, siapa bertanya? Nurul Saat buka kamera. Nurul Saat ada di atas kaca itu. Henry, gimana nih? Ada Ner. Ya silakan Henry. Benar bertanya. Iya silakan Henry, teman-teman dengar. Benar. Jadi terima kasih atas kesempatan. Yang mau ditanyakan Ner kan Ya. Ner sudah menjelaskan tentang pemeliharaan dengan pembersihan kan Ner. Iya. Kalau untuk itu sendiri Ner ada syaratnya minimal berapa lama satu kali untuk pelaksanaan itu Ner, baik ya pemeliharaan atau pembersihan. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaan Henry. Jadi seperti tadi Mer sebutkan, tadi Mer singgung, tiap triwulan harusnya ada pemeriksaan atau inspeksi. Dan kalau ditanya setiap berapa saat sekali, minimal 3 bulan sekali. Jadi kalau pemeriksaan itu 3 bulan sekali, kemudian diikuti dengan tindakan. Tindakannya adalah pembersihan. Jadi coba perhatikan, jembatan-jembatan kita banyak yang tidak terurus, tidak terawat. Jadi kalau hal itu tidak dilakukan kan maka mempercepat proses kerusakan. Nah, kalau jembatan nasional mungkin bisa lebih bagus perawatannya. Kita boleh lihat kalau kita lewat di ring road atau kita lewat di jalan-jalan arteri, Manado Bitung, itu jembatan-jembatan nasional itu cukup bagus. Tetapi ada kalanya juga ya pernah juga saksikan jalan nasional kita lewati, tetapi di daerah termasuk pedalaman, jauh dari pemukiman, nah itu kurang juga perawatan. Harusnya tidak melihat ada orang lihat atau tidak ada orang lihat, tetapi harusnya tetap perawatan itu setiap 3 bulan dilakukan. Nah, perawatan itu di samping juga untuk ketahanan, masa pakai lebih lama. Yang paling penting coba apa? Keamanan tuh. Coba kalau tidak ada yang lihat-lihat, ada yang pernah lihat. Jangan-jangan baunya sudah kendor, jangan-jangan sudah ada gelagar yang sudah kurang bagus, kemudian bisa mengakibatkan kecelakaan. Nah, itu yang paling penting. Begitu Henry, boleh terjawab. Jadi kalau tanya waktunya kapan, setiap 3 bulan sekali. Paling bagus ya lebih singkat. Tapi biasanya kan itu konsekuensinya dengan biaya. Nah, dana kan terbatas. Memang betul ada orang bilang, kita itu lebih bagus atau lebih suka membangun. Bangun. Setelah bangun, perawatan tidak ada. Nah, tetapi mungkin pemerintah punya pilihan bahwa yang penting bangun dulu, supaya yang tidak ada jembatan bisa ada jembatan. Nanti kalau perawatan ya kita bisa lakukan kemudian. Tetapi kalau kita tidak segera lakukan perawatan, mempercepat umur kerusakan jembatan. Ada lagi yang lain? Ayo silakan. Mau bertanya menit? Ya. Dari Patrick, silakan Patrick. Iya benar. Mau bertanya menit mengenai expansion joint. Iya. Kan ada expansion joint yang terbuka itu menit, yang dapat lihat tuh di lubang kalau ada air masuk. Iya. Yang kita bertanya ada di beberapa jembatan kita ada lihat expansion joint orang double pakai aspal benar. Apakah maksudnya apakah itu aman bagi jembatan? Iya, makasih. Jadi sebenarnya kalau expansion joint kalau dia terbuka itu berarti dia mengizinkan air masuk. Tetapi air masuk itu tidak mempengaruhi expansion joint tersebut, tidak mempengaruhi bagian bawah jembatan. Nah, ada juga expansion joint yang tertutup. Nah, mereka tutup itu ada 2. Tadi yang Patrick bilang pakai aspal. Ada yang mereka tutup pakai karet. Nah, tutupnya itu apa? Fungsinya supaya air nggak masuk. Nah, kenapa air nggak masuk? Berarti di bawah itu mungkin ada elastomeric bearing yang gampang terkena aliran air. Jadi kalau dia buka, sebenarnya logikanya air boleh masuk tapi tidak mempengaruhi. Nah, kalau untuk drain, untuk pengeluaran air yang jatuh di atas
aspal itu bukan lewat expansion joint sebenarnya. Dia lewat pipa pembuangan. Pipa pembuangan memang disiapkan, jadi bukan lewat expansion joint tadi. Tapi kalau pipa pembuangan tadi tersumbat oleh pasir, sampah, dan sebagainya, dan kurang pemeliharaan, nah dia lewat di expansion joint. Nah, bagusnya memang expansion joint itu bagusnya tertutup. Apakah itu ditutup oleh aspal ataupun ditutup oleh karet. Nah, kenapa menggunakan aspal atau karet? Supaya muai susut terjadi atau gerakan-gerakan tadi tidak mengakibatkan penutup tadi rusak. Nah, kalau dari karet atau dari aspal berarti sering rusak, betul. Ada penggantian. Nah, ada yang tidak ganti kan? Ada yang pakai begini, ujung-ujung dari masing segmen ada besi, ada plat besi siku. Kemudian di tengah itu ada karet atau aspal. Nah, seiring pemakaian 1 tahun, 2 tahun, aspalnya sobek lagi atau jatuh lagi. Nah, harusnya diperbaiki lagi. Karena kalau memang dia harus ditutup dan tidak ditutup, nah nanti akan mengakibatkan kerusakan di bagian bawah. Ada lihat di jembatan mana, Patrick, itu yang tadi contoh? Kalau expansion joint yang terbuka, kita ada lihat di jembatan Soekarno situ, Ner. Iya, terbakar karena memang diizinkan, diizinkan air untuk lewat di situ, jadi tidak perlu ditutup. Ada yang ditutup. Berarti yang expansion joint yang aman berarti sebenarnya benar yang tertutup. Ya, harusnya tertutup. Oh iya benar. Ya. Tapi kalau dia buka, berarti mereka sudah hitung tidak akan mempengaruhi. Ada lagi yang lain, silakan. Kita benar izin bertanya. Iya, boleh. Iya benar, mau tanya yang di bagian yang sudah benar jelaskan tadi, yang optrit benar di yang plat yang menahan di yang bagian timbunan sebelum abutment. Benar itu dia kan DP pertanyaan itu masih tersambung benar dengan jembatan atau tapi sakung. Kalau misalkan tersambung dia itu DP beban masih termasuk di pembebanan jembatan benar atau sudah nyanda? Ya, bagus sekali proyek pertanyaan. Pertama begini, kita harus tahu dulu bagian-bagian jembatan. Bagian jembatan yang di bagian proyek tersebut tadi ada namanya abutment. Nah, abutment itu merupakan struktur bagian bawah. Nah, sebelum abutment kan ada jalan masuk tuh yang tadi saya bilang oprit atau approach road. Nah, jalan masuk itu kalau dia menanjak kan berarti kan timbunan. Nah, timbunan kalau kita tidak pakai dinding penahan di bagian kiri, kemudian kita tutup sampai ke bagian depan, nah itu pasti akan longsor. Nah, tadi pertanyaan apakah itu menyambung? Itu bisa, tidak tersambung dengan abutment. Tetapi yang bagian tanah timbunan itu dia memberikan tekanan tanah horizontal, jadi ke arah abutment. Jadi waktu menghitung abutment dihitung. Nah, di atas oprit, di atas oprit itu ada disebut plat injak. Plat injak itu terbuat dari beton bertulang yang ketebalannya bisa sampai 20 cm, lebarnya selebar jembatan. Nah, dia juga tidak nyambung dengan jembatan. Dia ada di atas abutment. Ada di atas oprit tadi. Nah, kemudian dia langsung sambung ke jembatan. Jadi itu, mungkin boleh cari di gambar yang menjelaskan tentang abutment tadi, kemudian bagaimana dengan bagian-bagian yang berhubungan dengan itu. Ini boleh cari, dia ada di bangunan bawah ya. Nah, ini mungkin ada di sini di contoh gambar. Kira-kira tadi bisa terjawab, ya? Sambil orang tunggu tuh gambar. Iya bisa, Mir. Ya, ini Mir sementara buka. Jadi itu dihitung, nanti ada tekanan tanah lateral yang memberikan dorongan ke arah horizontal, ke arah abutment. Nah, tetap dihitung. Kita jangan cuma berpikir, Mir, abutment kan cuma menahan gaya vertikal dari atas. Enggak, kita juga menghitung gaya horizontal yang menekan ke ini. Nah, ini boleh Mir share. Nah, ini. Perhatikan, coba. Inilah yang disebut dengan abutment. Jadi ini abutment. Jadi kalau di
di apa ya di slide ini abutment itu kebanyakan disebut dengan nama kepala jembatan. Kemudian kalau di tengah disebut pier atau tiang tengah. Nah, ini yang disebut apa tanah timbunan. Nah, coba perhatikan ya. Di sini kan di antara abutment dengan dengan tanah timbunan tidak ada lagi dinding apapun. Langsung tanah kan, langsung tanah menempel. Tetapi di bagian kiri dan kanan yang menahan tanah itu ada pasangan batu. Ada pasangan batu, terserah mau dari apa, apakah dari pasangan batu atau dari bentuk beton yang kita susun seperti model turap. Nah, itu kemudian fungsinya menahan supaya tanah timbunan ini tidak longsor. Ini ada tekanan tanah horizontal yang menekan ke arah abutment. Nah, abutment ini ada macam-macam. Kalau abutment yang seperti ini pasangan batu. Kalau abutment pasangan batu kan dibuat seperti ini. Seperti kita buat talut begitu. Nah, ini kalau ini kenapa lebih langsing? Karena dia dari beton bertulang. Jadi dia lebih langsing. Nah, ini juga dari beton bertulang tetapi ada perkuatan seperti ini. Nah, ada penopang. Nah, ini dia yang tadi ditanyakan oleh player, apakah ini menyatu? Ya, sebenarnya tidak menyatu. Jadi tanah inilah yang jadi beban sama abutment ini. Jadi bayangkan kan, dia tidak hanya memikul beban secara vertikal, tapi ada tekanan tanah aktif dari sebelah kiri ini. Kanan, kalau benar kanan. Kanan dia tolak ke kiri. Begitu. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Saya mau bertanya. Iya. Silakan. Kan pada pertemuan lalu Mer bilang kalau di jembatan, kalau misalkan dia mau mau memperbaiki DP aspal kan harus dikupas dulu toh Mer. Iya, kupas itu. Itu dia pas proses pengelupasan itu dia tidak berpengaruh pada DP di bawah dong Mer. Iya. Jadi terima kasih atas pertanyaan dari Firani, betul. Jadi pada saat pengupasan, apakah berpengaruh terhadap jembatan existing, terutama DP plat? Yang memang pengupasan itu mesti hati-hati. Jadi pengupasan itu kan ini bukan seperti kita kupas stiker yang ada tempel di meja atau di apa. Jadi kita harus kupas hati-hati. Jadi kenapa harus dikupas? Karena supaya tidak menambah beban mati ya. Beban mati terhadap jembatan itu. Apalagi jembatan itu kan sudah misalkan 10 tahun, sudah berumur. Nah, apalagi kita tambahin beban mati seperti itu, akan menambah beban bagi jembatan. Jadi kalau pengupasan tidak dilakukan hati-hati, pasti berpengaruh. Makanya mesti hati-hati. Nah, mereka punya teknik cara. Entah mereka bikin bagaimana, aspal itu disiram dengan cairan apa, misalkan cairan pakai minyak atau apa, yang bisa bisa membuat campuran beraspal yang ada di permukaan itu jadi sedikit lebih lembek. Nah, kemudian mereka kupas. Nah, seperti itu. Tapi kalaupun dia seperti keras sekali, mereka mungkin tidak mengupas secara keseluruhan. Jadi ceritanya lapis permukaan itu mereka perbaiki saja. Kan ada lapis permukaan yang cuman kekasarannya yang jelek. Jadi ada kekasaran jelek, kemudian mereka perbaiki kekasaran dengan membuat lapisan tipis. Ya, itu bisa menggunakan aspal dingin slarisil. Nah, permukaannya jadi sempurna, tetapi ketebalan tidak berubah. Seperti itu. Tapi kalau memang harus ganti, ya harus ganti. Kupas, gitu. Jadi kalaupun ada pekerjaan jalan, kemudian panjangnya kan termasuk include panjang jembatan. Dan hal itu tidak dikerjakan karena kontraktor tahu itu akan menambah kerusakan jembatan kalau mereka aspal, nah itu akan dipotong di pekerjaan. Jadi pengaspalan itu akan dihitung pekerjaan tambah kurang. Oh, mereka tidak mengaspal. Ada jembatan sepanjang 120 meter yang tidak diaspal, ya dipotong begitu. Karena sekarang sudah ketat ya. Apa yang dikerjakan di lapangan itu yang akan dibayar oleh kontraktor. Juga seperti tadi, kalau di tadi itu ternyata ada kupas, harusnya ada biaya pengupasan. Kalau tidak ada biaya pengupasan, juga bagi kontraktor tidak akan melakukan. Mendingan dia bilang dikurangi biaya daripada dia kupas, tambah biaya, kemudian pekerjaan jadi lebih mahal. Seperti itu, cuy. Boleh Firani di jawaban? Yang pasti kalau tidak dilakukan baik-baik mempengaruhi.
Makanya harus dilakukan dengan hati-hati. Sudah? Ya, makasih, Ner. Terima kasih. Ya, kalau nggak ada, sampai sini dulu. Sudah di absen kan? Absen ini ada di chatting. Nah, kalau yang belum isi absen, segera isi absen. Jadi minggu depan di jam 8.50, Mirna akan umumkan, ini sudah bilang, bahwa kita akan ujian akhir semester secara online, buka buku, kemudian seperti lalu, multiple choice. Cuma hati-hati ya, baca baik-baik. Jadi DP soal sampai di slide hari ini. Oke, makasih semuanya. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Sekian dulu, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Ner. Ya, Terima kasih, Ner. Makasih, Ner. Terima kasih, Ner. Pagi, Ner.